Pak, pinjaman Anda sudah lewat jatuh tempo. Kapan membayar kartu kredit, hipotek rumah, dan pinjaman Kepala sekolah. biaya panti jompo bulan ini tidak cukup? Jangan khawatir, saya akan mentransfer sekarang. Tolong, ada perampokan. Tolong, ada perampokan. Yah, apakah ini karma baik? Tolong, ada pembunuhan. Tolong. Perusahaan bangkrut. Pinjaman lewat jatuh tempo. Saya sudah cukup menderita. Baru saja beruntung, akhirnya. Tuhan, kamu bercanda ya? Tuan rumah bertindak sistem bonus tersedia. Terdeteksi nilai dendam tuan rumah meledak. Sistem manifestasi dendam dimuat 80%, 100%. Sistem berhasil dimuat. Memperbaiki kerusakan tubuh tuan rumah. Perbaikan selesai. Sistem. Apakah ini yang disebut sistem legendaris? Apakah ini sistem yang akan membuat saya dikelilingi oleh kekayaan dan wanita cantik, naik ke langit dan menembus bumi? Tunggu sebentar, apa maksud nilai kebencian itu? Selama tuan rumah membuat orang lain membenci, sistem bisa mengumpulkan dan mengembalikan 1000 kali lipat. Maksudmu? Kalau mau dapat hadiah, aku harus bikin orang kesal? Betul, harap diperhatikan. Sistem ini sistem sementara, akan diambil kembali otomatis dalam 8 jam, mulai hitungan mundur. Tunggu, kenapa sistem ini ada waktu batasnya? Coba jelaskan. Semua, kalau saya menyinggung siapapun, terpaksa, mohon dimaafkannya. Lukman. Sayang. Kamu kenapa datang ke sini? Aku sudah cari kamu lama. Aku tahu perusahaanmu bangkrut. Ini perjanjian cerai. Jangan panggil aku sayang. Pria gagal tidak layak untukku. Sayang. Mengumpulkan nilai dendam 100, pengembalian uang 1.000.000 kali menjadi 100. Apa? Astaga. 100 juta. Dapat 1 juta dengan begitu mudah. Ini terlalu gampang kan? Akhir-akhir ini ada latihan kekuatan. Aku agak kesulitan begini. Untuk simetri, coba di sini. Kamu berpura-pura gila. Hindari kenyataan, aku penuhi. Kumpulkan rasa kesal 100. Pengembalian 10 juta kali. Astaga. Gampang dapat 2 juta. Kalau begini terus, jangan bilang lunasi utang, jadi orang terkaya dunia juga bisa. Gila, kamu gila. Tanda tangani surat cerai, jangan buang waktu. Biar saya tanda tangan surat cerai. Marahi saya. Kalau puas marahi, saya tanda. Luming. Kamu menjijikan. Sudah puas dimarahi? Apa kamu pengembalian uang 1 juta? Iya. Begitu, lanjutkan, tambah kekuatan. Gila, latihan pedang malah tombak. Pedang bagus tak kau pelajari. Latihan tombak belum, malah latihan pedang perak. Ingin belajar menjadi satu dengan pedang, ya? Baiklah. Selamat, kau berhasil mencapai tingkat tertinggi menjadi satu dengan pedang. Kau orang yang licik. Sudah, selesai memarahi. Iya. Sayang, hentikan kebiasaan memarahiku, seperti biasanya. Aku mengerti. Begini. Aku marah duluan. Aku provokasi kamu, lalu kamu kesal dan marah balik. Bagaimana? Iya. Kamu tidak tahu malu. Kamu otaknya kosong meski punya dada besar. Kamu jelek tapi keren. Kamu tidak tahu malu. Kamu gila ya? Baiklah. Hei. Masuk 1 juta yuan. Ding, masuk 3 juta. 3 juta yuan. Nikmatnya. Sesederhana itu. Baru dapat 1 miliar. Ya ampun. Sistem masih tersisa 6 jam. Baik kian marah dan pergi. Di mana aku bisa mendapatkan nilai kebencian? Tunggu. Masih punya perusahaan yang akan bangkrut? Pelihara tentara 1000 hari, gunakan sekali.
Saatnya untuk memanfaatkannya. Semua karyawan, perhatikan aku. Aku, presiden perusahaan. Hari ini ada sesuatu yang ingin diumumkan. Berhenti. Apakah kamu masuk kantor dengan kaki kiri? Menggunakan kaki kanan. Hari ini kamu pergi ke Antartika. Ke Antartika lagi. Saya baru saja kembali. Mana berkas yang diminta, Man-Man? Berkas yang Anda berikan terlalu banyak. Beri saya sedikit waktu lagi. Kamu lakukan. Kenapa? Ini bukan pekerjaan. Mau kerjakan atau tidak mau pergi saja. Saya lakukan. Paklu Anda memang sangat baik kepada saya. Kamu bau ketek. Bau ketek. Saya tidak ada. Meragukan bos, gaji hilang. Pak Lujilaya, bikin gak paham. Kena penyakit jiwa. Kamu. Kalian. Ngejek bos saat kerja. Gaji tahun ini habis, potong semua. Kamu gila ya, lu pelit. Kenapa potong gaji kami? Nama belakang lu. Berani nggak bayar gaji, aku lapor arbitrase tenaga. Pengembalian 100 juta, 10 juta, 1 miliar, sudah masuk. Selamat tuan rumah, make up sasaran castle. Wah, ini sudah sasaran kecil. Dengan kecepatan ini, aku tidak perlu waktu lama. Apakah aku jadi orang terkaya di Huacheng? Tidak. Aku harus meningkatkan usaha. Aku bosnya, apa yang aku katakan? Kalian mau ngapain? Nggak terima ngeluh. Dan juga, mulai hari ini, bayar buat kerja. Bayar buat kerja, Lumeng? Perusahaan menyediakan pekerjaan buat kalian, kalian harus bersyukur. Bayar 100.000 sehari buat kerja, nggak berlebihan kan? Merasa diri seperti kaisar. Bayar buat kerja lagi. Gaji 2,5 juta, kerja potong 500.000. Kamu gila uangnya. Gue berhenti aja. Tidak mau lagi. Lumeng. Tunggu saja arbitrase tenaga kerja. Kita bertemu di pengadilan. Saya belum orang terkaya. Mereka sudah pergi. Kemana bisa menambah poin dendam? Tidak bisa. Mereka tidak boleh pergi. Tunggu. Mulai hari ini, gaji bulanan, aku lipat gandakan 10 kali. 10 kali. 10 kali. Aku tidak salah dengar. Pemili Kiang, Poliberani, Nekangaji, Sepulukali. Uangnya sudah masuk ke rekening kalian semua. 15 juta. Punya aku 8 juta. Punya aku 10 juta. 10 kali lipat. Dibayar untuk bekerja mulai hari ini. Siapa setuju? Siapa menolak? Aku setuju. Hidup panjang untuk kaisar. Silakan bangkit. Terima kasih. Pak Lu, mulai hari ini Anda adalah kaisar perusahaan. Man-Man, Kami menunggu perintah Anda. Man Fei. Aku masih lebih suka dirimu yang dulu, yang tidak terkendali. Presiden Lu, kamu suka hal seperti ini? Lu Ming berhenti menatapku dengan mata mesum. Aku tahu pikiranmu. Penuh kebensin. Apa yang telah terjadi? Mengapa tidak ada nilai dendam? Apa yang salah? Naga kecil. Camus bodoh besar. Burung phoenix kecil. Menghina. Kamu bodoh sekali. Sudah cukup, aku ingin sendirian. Ada urusan bicara, kalau tidak pergi. Pergi. Man Fei. Mohon tetap di sini.
Perindah. Apa perintahnya? Kenapa tidak berhasil? Apakah menjatuhkanku? Aku mengerti. Harus benar-benar membenciku, ingin memaki aku, baru bisa mendapatkan nilai dendam. Manfei, sudah lewat berapa lama? Memikirkan pantun. Melakukan penghinaan yang memalukan. Dan juga, pernah terpikir. Ingin memukul saya. Yang mulia, apa maksud Anda? Di hari saya Anda adalah pria paling tampan dan gagah di dunia. Ketakjuban saya pada Anda bak arus sungai yang mengalir. Tiada henti seperti sungai kuning. Naiklah. Hi, Aku sedang mengganggumu sekarang. Tidak mau marah? Tidak ingin memukulku ya? Bejinda sekejang seperti ini ya malam ini. Datanglah ke kamarku. Bebas melakukan apa saja. Bagaimana caranya agar orang lain memarahiku? Perindah, apa maksud Anda? Aku tanya, ada tempat tertentu nggak? Aura negatifnya kental sekali. Benar-benar paket. Saya tahu ada satu tempat. Auranya lebih pekat dari Seriusan? Ayo kita pergi. Pak Kepala Sekolah. Di sini saya. Punya 1 juta. Tuan Lu, apa maksudmu? Maksudku kepala sekolah asli. Aku mau jadi kepala sekolah hari ini. Kau menghina aku, silakan keluar. Kumpulkan nilai kebencian 500. Kembalian 10.000 kali 5 juta rupiah. Ada kejutan tak terduga juga. Aku bilang salah. Maksudku adalah 10 juta. 10 juta, kamu menghina harga diriku. Kumpulkan energi negatif 2.000. pengembalian 10 kali 2 juta dolar. Itu. Yang ingin aku katakan adalah 100 juta. 100 juta boleh, kan? Pak Lu, sekolah adalah untuk mengajar dan membentuk karakter, bukan berbuat sesuka hati karena uang. Keamanan. Tunggu. Kumpulkan nilai dendam 30.000. Pengembalian 1.000 kali 3 miliar. Begini, selain 1 miliar. Saya mendonasikan 1 gedung sekolah. Setiap musim, setiap siswa mendapatkan seragam baru. Seminggu sekali ada guru, sebulan sekali ada kegiatan tim. Setiap kelas dilengkapi proyektor canggih dan kursi berpemanas. Ujian. Saya memasangnya untuk Anda. Kamera elektronik paling canggih dan rahasia. Saya ganti papan nama Anda dengan kayu peach. Jika Anda masih tidak bisa menyelesaikan, maka hanya bisa mengganggu Anda. Tuan Lu. Silakan tunggu sebentar. Silakan duduk sebentar. Duduk sebentar. Duduk sebentar. Pak Lu. Panggil. Kepala Sekolah Lu. Kepala Sekolah Lu, sesuai petunjuk Anda, kumpulkan siswa di lapangan, tapi hari ini libur. Para siswa sangat kesal. Kumpulkan nilai pikiran 100. Balik cash 1 juta. Kumpulkan nilai pikiran 200. Pengembalian 10.000 kali 231 juta. Matahari terik begini, kok ngumpul di akhir pekan? Kepala sekolah gila ya? Iya, panas begini malah disuruh kumpul. Matahari terik begini. Berapa banyak nilai dendam ini? Kaya mendadak. Teman-teman siswa, saya adalah kepala sekolah pengganti kalian hari ini. Sederhananya saya akan bicara 3 kalimat. Setelah mendengar, akan temukan bahwa hanya 3 kalimat didengar. Senang banget hari ini ya. Terakhir kali segembira ini. Selanjutnya, saya ingin semua memahami pentingnya rapat hari ini.
Apa yang harus dimengerti? Pelajari apa yang perlu kalian pelajari, saling mengerti satu sama lain, tapi yang paling penting adalah kalian. Mengertikah? Nyaman di sana. Benar. Sie brengsek. Kalau bukan karena dia akan menghajarnya. Mengapa mereka harus beritahu kita? Silakan mengumpat. Semakin kamu mengumpat, semakin banyak kebencian terkumpul. Aku membuat pilihan tepat dan Turunlah ke sini dan matilah. Gulung Kaibawa. Datang. Datang. Aku akan datang ke sini dan memukulmu sampai mati. Jangan hentikan aku akan turun ke sini. Nilai keinginan 5 juta, imbalan 10.000 kali 500 miliar. tempat ini punya nilai keinginan. Dapat untung benar-benar banyak. Imbalan 10.000 kali. Oke, hari ini, rapat persiapan berakhir. Semoga semua teman memahami situasi hari ini. Sistem ini akan hilang dalam 1 jam. Harap memperhatikan. Hanya tersisa 1 jam terakhir. Pikiran sepenuhnya terpicu. Selanjutnya, gelombang besar. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Sebagai kepala sekolah, peduli kesehatan para siswa. Untuk membangun fisik, kepala sekolah sementara memutuskan. Cuaca lebih dari 40. Memintaku lari 10 putar. Gila. Panas sekali. Iya. Ah. Saya bilang, kalian terlalu lambat. Memanggil diri anak muda, wanita berusia 80 tahun bisa berlari lebih cepat. Aku belum melihat orang sedramatis itu sebelumnya. Aku tidak tahan lagi. Aku akan memukulinya. Jangan impulsif, Jangan hentikan aku, akan... Bunuh jalang ini. Harap diperhatikan. Hitung mundur. 30 detik. Sistem ini akan menghilang. Tidak bisa. Sistem segera berakhir. Aku harus menambah sentuhan terakhir. Kakamata kamu mana? Man, katakan. Apa hal yang paling membuat mahasiswa kesal? Tentu saja kelas tambahan. Menyuruh mereka ikut kelas tambahan liburan. Itu lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Les tambahan. Baik. Semua orang, arahkan perhatian padaku. Wakil kepala sekolah sedang dalam suasana hati baik. Semua berusaha keras. Jadi, aku memutuskan untuk mengumumkan kabar baik mulai hari ini. Libur semester ini semuanya dibatalkan. Ubah jadi les tambahan. APA. APA. Bagaimana? Senang nggak? Kaget nggak? Terkejut nggak? Sistem menghitung mundur selesai. 5-4. Menghitung sistem, pengumpulan nilai dendam maksimal. Saldo kartu ban host adalah 100. Bunuh dia. 100.0. Bunuh orang bodoh ini. Juta. Puluhan juta. Bunuh yalang ini. Aku ingin balas dendam. 10 miliar. Bunuh dia. Bunuh dia. 100 miliar. Triliun. Aku kirim. Berhenti. Yang itu, barusan cuma bercanda dengan kalian. Begini, mulai hari ini, Senin, Rabu, Jumat aku belikan kalian teh susu, Selasa, Kamis, Sabtu aku belikan kalian ayam goreng. Setelah lulus, dapat pekerjaan. Gimana? Bawa syuting serial pendek, gimana? Kamu jadi pemeran antagonis, aku jadi peran pendukung. Saya hanya pemeran pembantu.
33. Alarm deteksi aliran dana besar. Deteksi aliran dana besar. Alarm berbunyi ketika seseorang memiliki aset. Melebihi orang terkaya. Ini berarti Orang terkaya di dunia muncul. Cepat. Panggil juara penjualan bank, orang terkaya baru di dunia telah muncul. Semua biaya. kita harus berteman dengan orang terkaya. Siapaka wanita quantique ini, quantique sekali, Dazar Bodo. Mereka datang un tuk menui si yolu, inilah kebahagiaan orang kaya. Aku tak bisa membayangkannya. Hello Tuan Lu. Anda. Saya Wang Huan dari Bank Fuyuan. Manajer cabang kami meminta saya untuk memperkenalkan manfaat simpanan perusahaan kami kepada Anda. Mengapa Anda harus bicara dulu, Tuan Lu? Kami dari Bank Qiantong. Keuntungan dan manfaat terbaik. Permintaan pelanggan, kita bisa memenuhi semuanya. Apa yang kalian miliki tidak ada apa-apanya, Tuan Lu. Bisnis Bank Huifa kami yang paling banyak, tidak seperti di sini yang banyak. Wanita yang tidak jelas. Tuan Lu, bagaimana kalau kita cari tempat? Bicarakan ini pelan-pelan. Nikmati obrolan. Liu Qingqing, kamu punya harga diri atau tidak? Pak Lu, jangan dengarkan dia. Kehidupan kerja di bank kami itu terbaik, asal Anda simpan uang di bank kami. Kami. Pasti tidak mengecewakan. Baiklah. Omong kosong. Pak Lu, jangan dengarkan dia. Layanan Bank Qiantong. Itu yang terbaik. Saya beri Anda bangga tertangi. Berani memukul saya. Pak Lu, Anda lihat kan, layanan bank lain, ya seperti ini. Hanya Bank Huifa, yang paling berwenang. Bagaimana kalau? Anda pertimbangan Bank Huifa kami. Dasar wanita sial. Berhenti. Bukankah kalian cuma mau aku simpan uang di bank kalian? Betul. Kalian sangat berusaha, antusias, bagaimana? Bagaimana kalau aku bagi uang jadi 3 bagian saja? Setiap orang simpan sepertiga, bereskan. Tuan Lu, Anda benar-benar baik. Luming, keluar kau. Tuan Lu. Maaf Tuan Lu. Mantan istri Anda membawa orang untuk bikin keributan di... apa? Ayo. Keluar lihat. Baik Kian. Kita sudah bercerai, tidak akan? Datang hari ini kembali bersamaku. Apa? Kamu memang tak tahu malu ya? Kenalkan, ini Wang Xiaojie, pacar baruku. Semuanya ribet banget, seperti orang tak tahu malu. Jadi kenapa? Hari ini mau pamer pacar barumu ke aku, ya? Perusahaanmu bangkrut, kan? Aku juga lihat hubungan kita sebagai pasangan. Aku minta Wang Xiao bantu kamu. Bantu aku. Mengandalkan dia. Kamu tidak mengenal Wang Xiao wajar. Keluarga Wang adalah elit top Huacheng. Wang Xiao berkecimpung di masyarakat kelas atas. Memberikan sedikit sudah cukup untuk perusahaanmu bangkit kembali. Benar. Karena pengaruh Kian, kalau kamu mau berlutut minta padaku, aku bisa membantu kamu. Kalian menghina orang, kan? Dia tidak peduli harga dirinya. Kenapa aku tidak boleh menghina? Wang Xiao berbaik hati membantunya. Dia seharusnya bersyukur. Bicara sesuai janji. Tuan Muda ini berjanji, asal kamu berlutut minta padaku sekarang. Aku bisa bantu kamu sekarang. Cepat berlutut. Berlutut. Terima kasih banyak, Tuan Wang. Kalau begitu, aku beri kesempatan pada keluarga Wang. Kamu berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku bisa beri ampun pada keluarga Wang, bagaimana? Berani mengutuk keluarga Wang, cari mati. Jangan sombong, mau beri ampun.
Status Wang tinggi, asetnya di kota Hua. Kamu tidak layak membersihkan toilet Wang. Diam. Kenapa kamu menghina Wanita murahan berani. Memukul kamu tahu sedikit pandangan sempit. mantan istri Tuan Lu? Siapa kamu hina? Tuan Lu segera bangkrut. Anjing di jalan lebih baik daripada dia. Siapa kamu bilang pandangan sempit? Apa kamu tahu? Tuan Lu baru saja menabung uang di bank kami. Uang itu 10 keluarga Wang pun tak bisa mengumpulkan. Kalian semua aktor yang dia sewa ya bohong juga harus masuk akal aku mantan istrinya. Omong besar ini sudah kelewatan. Dia melebih-lebihkan sampai ke taraf ekstrim. Tidak tahu, karena bodoh. Namun, aku harus berterima kasih padamu tulus, baik Kian-Kian. Jika bukan karena kau menceraikanku, saya benar-benar tidak tahu. Saya bisa menghasilkan banyak uang. Lu Ming, kamu masih keras kepala. Lu Ming. Karena memang begitu, akan tunjukkan warna aslimu hari ini. Berani tantang aku tanding nggak? Tanding apa? Kalau gitu, siapa yang punya lebih banyak duit di rekening, yang kalah harus sujud manggil aku, ayah. Berani nggak? Karena kamu sudah datang siap jadi anak, ya udah, sebagai ayah aku kasih kamu tantangan. Ayo tanding. Kartu hitam legendaris. Di seluruh kota nggak lebih dari 10 cuma orang kaya dan berkuasa bisa punya. Lihat aja. Kekayaan Wang Xiao. Wang Xiao. Gesek kartu. Biar mereka lihat perbedaan orang bawah dan orang kaya sejati. Saldo rekening 2 miliar. 3 miliar, 1 miliar. Semua itu uang kecil, hanya uang jajan untukku. Wang Xiao, aku mencintaimu. Lu Ming. Kalau kamu takut hari ini, langsung berlutut saja. Panggil aku ayah. Tidak. Kupikir berapa? Hanya 2 miliar. Kenapa sombong? Kamu berani bicara begitu? Pernah lihat uang sebanyak itu? Memang belum pernah lihat. Saldo kartu bangku saja lebih besar dari ini. Lu Ming. Aku ingin tahu sampai kapan kamu berpura-pura, berapa banyak uang yang kamu punya hari ini? Kalau kamu banyak bicara, akan kucabut gigi. Kalian berdua lihat baik-baik, perhatikan baik-baik, ya. Lu Ming, jangan pura-pura di sini. Nggak ada uang, nggak bakal kelihatan. Kebohongannya itu hampir ketahuan, Lu Ming. Cepat sujud panggil aku ayah. Nggak mungkin. Ada uang di kartu ini. Jangan-jangan. Sistemnya palsu. Sistem ini palsu. Tuan Lu. Hampir lupa bilang, tingkat kerahasiaan akun Anda terlalu tinggi, pos biasa tidak bisa digunakan. Gunakan ini. Apa tingkat kerahasiaan? Kenapa belum pernah lihat sebelumnya? Mereka bohong. Hebat juga kamu, Lu Ming. Jangan-jangan kamu kalah, mau curangnya. Yang terhormat Tuan Lu Ming. Saldo kartu bank adalah Kenapa semuanya 9? Berapa sih ini? Bagaimana mungkin? Dia orang biasa, dari mana uang sebanyak ini? tidak usah peduli dari mana. Fokus sekarang adalah Pertaruhan ini, saya menang. Ayo. Berlututlah. Panggil saya ayah, kamu hampir bangkrut. bahkan jika bangkit dari kematian, mungkin ada banyak uang sebanyak itu. Kalian berskongkel menipuku, bukan? Sengaja akting di depanku. Benar, aku bilang kenapa pakai mesin EDC sendiri. Kamu sebut ini mesin EDC? Ada sebesar ini? Sistem keamanan ini palsu, kan? Ini semua alat menipu kami. Lu Ming. Di watching main dengan aku pertama. Serang mereka, habisi mereka. Berhenti. Kalian aktor bertanggung jawab, ya. Sampai melindunginya sebegitu. Entah nanti dia bisa bayar gaji kalian dengan baik atau tidak. Wang Xiaoyi, jangan sombong. Energi Pak Lu itu sulit kamu bayangkan. Berani ganggu dia? Akibatnya tak sanggup kamu terima. Dia kuma orang bias. Kenal tokoh besar mana? Hari ini saya kasih kalian kesempatan. Sebar energi. Panggil orang.
Hari ini mau lihat. Saya mau ganggu dia. Siapa berani halangi? Halo, kepala Pak Lu ada masalah. Siapa berani mengganggu Saya segera ke sana, sopir. Tuan Lu, kepala bank kami akan... Bos kami berangkat, jangan khawatir. Keluarga Wang adalah keluarga kaya di Huasheng, tetapi dibandingkan tiga bank besar di Huasheng, mereka kurang. Baiklah, saya percayakan pada kalian. Melindungimu dari belakang. Kalian. Dari 3 bank Huacheng. Benar, Tuan Lu adalah klien terbesar kami. Kepala bank kami juga akan segera tiba. Kalian pikir-pikir dulu. cepat, lebih cepat. Jangan sampai orang itu mendahului. Percepatlah. Para direktur 3 bank besar Huacheng ada di sini karena dia. Benar. Apa itu 3 bank besar Huacheng? Kenapa belum pernah dengar? 3 bank besar Huacheng adalah institusi keuangan terbesar di Huacheng, menguasai 80% kekayaan Huacheng, bahkan para direkturnya. Aku belum pernah bertemu, hanya orang top seperti ayahku yang bisa bertemu mereka. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin orang muncul untuk dia? Tepat. Direktur 3 bank besar Huacheng adalah saingan, bagaimana mereka bisa ada di sini bersama? Lu Ming, anggap aku bodoh? Kamari. Patahkan kaki mereka. Berhenti. Patahkan kakinya. Berhenti. Saudara Lu, sudah lama aku mendengar nama. Dengar ada masalah, jadi kami datang. Tenang. Masalahmu hari ini adalah masalahku juga. Di Huacheng, tak ada yang boleh mengganggumu. Ada sesuatu. Minta bantuan bertiga. Silakan bicara, Saudara Lu. Di Huaheng kami bertiga bisa lakukan segalanya. Begini. Si kecil Yu ingin bertaruh dengan Begini. tolong kalian bantu saya. Ada kejadian seperti Let Yang Bensi, Orang Yang Tidak Menepati Janji. Bagaimana, Wang Xiao? Ini kan 3 direktur bank besar. Takut APA. Direktur bank besar bisa jadi teman akrabnya, tunduk padanya. Menurutku, cuma sekelompok aktor saja. Wang Xiaojie, penuhi taruhan dengan baik, kalau tidak, kamu menyesal ketika aku membantumu. Namaku juga bisa kamu sebut, kamu cuma aktor, pikir kamu hebat, main peran bikin ketagihan. Siapa yang kamu bilang aktor? Kalau kamu tidak kenal kami. tanya ayahmu, siapa kami? Apakah mereka benar-benar bertiga? Tolonglah 3 orang tua. Ini. Panggil mereka Om ya, anak baik. Ayo cepat minta maaf. Lu Ming, jangan senang dulu. Kalian kina masalah hari ini. Masalah besar. Kamu baik-baik saja? Pergi. Ayahku belum pernah memukulku seperti ini. Ayah baik membesarkan anak nakal. Hari ini menggantikan lawang mengajarmu. Anak bawang. Tidak mudah anakku yang manis, supaya kamu belajar. Kau berani mempermalukanku, sekarang aku akan menelepon ayahku, kalian mati. Ayah, lihat. Aku dipukul orang. Because tamparan di mukaku, ayah. Nah, siapa membuatmu begini? Seorang pria dan beberapa aktor yang disewa, yang berpura-pura sebagai direktur bank, merekalah yang memukulku. Apa? Aku akan segera ke sana. Seya un jeun meli à Niaw America, un tuk berani menian tu anak sei. Ayah yang baik. Aku menunggumu. Ayahku akan segera datang. Kalian semua hanya menunggu untuk mati. Siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah. Wang tua, apakah kau bahkan tidak mengenali kami? Ayah, ada apa? Pak Li, kalian kenapa di sini? Pak Wang, saya kasih saran. Anakmu menyinggung Tuan Lu. Keluarga Wang bisa dalam bahaya besar. Tuan Lu, Siapa Tuan Lu? Seya Tidak Pernadanga. Saya ingatkan, dia orang kaya baru. Sudah saya katakan, pikir baik-baik ya. Tuan Lu. Apakah anak saya melakukan sesuatu yang kurang sopan? Tidak terlalu sopan sih, cuma. Anak kesayanganmu kalah taruhan dengan saya. Dia harus panggil saya kakak, tapi tidak mau. Saya bukan orang yang suka ribut. Asalkan dia mau panggil kakak hari ini. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Baiklah. Pak Xielu, anak durhaka, cepat berlutut di depan saya.
Dia cuma orang miskin, cuma ada beberapa aktor. Kenapa harus peduli padanya? Acteur apa? Ketua dari 3 bank besar dan orang ini adalah orang besar yang tak terbayangkan. Ayah, salah mengenal? Dia mantan suami saya. Bagaimana mungkin orang besar? Diam. Kalau bukan karena kamu, keluarga Wang akan mengalami bencana besar seperti ini. Ayah. Jean Campangil c'est Yaya. Dia yang sebenarnya ayahmu. Berlutut là. Pak Lu, lihat ini. Ayo, kamu siap-siap panggil dia ayah. Ayah. Papa. Anak baik, bangunlah. Lu Ming, Bilang, jangan keterlaluan. Aku tahu kau katakan pada ayahku, sehingga dia mendukungmu seperti ini. Ayahku mendengarkanmu, tapi aku enggak. Bokanakal, Kalotidak Diam, Akan Mambawa Benkana Bajike Luargawang. Ayah. Menurut saya kamu pikun. Dia orang biasa, mana bisa punya kekuatan? Walaupun ada manajer dari bank besar mendukung dia, keluarga kami tetap terkaya di sini. Apa yang salah denganku? Orang tua, saya lama tidak suka padamu. Kamu jadi kepala keluarga Yu terlalu lama, sudah cukup. Hari ini, Giliran saya jadi kepala. Kenapa bingung? Cepat bawa ayah. pulang. Untuk berobat. Anak durhaka. Kamu benar-benar anak berbakti. Kepada Lu, jangan sombong. Dulu bapakku takut, tapi aku tidak. Kalau berani, ayo tanding lagi. Mau tanding? Oke, ingin tanding, aku temani kamu. Tapi sekarang, apa yang bisa kamu pertaruhkan? Baiklah. Kalau aku kalah, aku panggil kamu ayah. Kalau kalah, kamu harus berlutut. Jadi anjing buatku. Tapi sekarang, aku sudah jadi ayahmu. Baiklah, karena kamu tidak berbakti, aku temani anakku berjudi lagi. Kamu mau taruhan apa? Taruhan mobil. Wang Xiaojie, kamu malu nggak? Pak Lu, keluarga Wang menguasai industri mobil selama bertahun-tahun. Anak ini memang anak orang kaya. Tapi dia sejak kecil terbiasa dengan mobil. Soal permainan mobil dia memang ahli. Pak Lu, jangan taruhan. Lu Ming, jangan bilang kamu nggak berani, di mana sikap sombong kamu tadi. Lu Ming, mengaku kalah aja. Mengakui kalau kamu nggak bisa kalah sama Wang Xiao. Aku taruhan mobil ya? Bagaimana caranya? Baik. Bermain mobil, bertaruh mobil, itu semua adalah balapan. Kali ini kita coba sesuatu yang menantang. Besok, pada saat yang sama, siapkan mobil, tabrakan. Yang takut kalah. Dia jadi pecundang. Setuju sekali. Mari kita pergi. Pak Lu, kenapa terburu-buru? Kalau terjadi apa-apa, bagaimana kita? Pak Lu. Anda berharga, mengapa menyetujui taruhan itu? Bagaimana kalau kita pergi besok? Ayah. Terlalu berbahaya. Lu Ming tidak melakukan apapun tanpa keyakinan. Jika berani, pasti yakin. Tuan Lu tahu tentang mobil? Jika perlu dipersiapkan, saya bisa bantu. Terima kasih atas niat baik ketiga orang. Tetapi sekarang yang paling penting, saya harus membeli mobil. Pak Lu, jangan beli mobil ini. Jangan dibandingkan dengan Tuan Wang. Takut apa? Kalau balap kecepatan, saya agak khawatir. Tapi kalau balap bumper car, saya tidak ragu. Ini bukan hanya permainan benturan, salah bisa berbahaya. Hampir benar. Allô. Saya datang untuk membeli mobil. Camus Luming. Apakah saya sudah terkenal? Maaf, kami tidak menjual mobil kepada Anda. Pambankang. Beraninya kamu melawan Tuan Lu, kamu tahu dia itu orang terkaya yang baru, kan? Apa hebatnya jadi orang terkaya, ayah? Kelihatannya kamu semakin bingung. Saya sudah menyinggung semua orang di kota. Sekarang cara terbaik. Pastinya. Maaf, hari ini toko kami tutup. Maaf, Pak. Maaf, mobil di toko kami sudah habis terjual. Mas ganteng. Boleh kita masuk?
Ini. Bukan tuan ini. Mobil terjual habis. Benar-benar habis? Benar-benar habis. Maaf, maaf, maaf. 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 Saya sudah perintahkan semua dealer kota untuk tidak menjual mobil apapun kepadanya. Bahkan ban pun dia tidak bisa dapat. Punya uang tapi tidak bisa beli mobil? Ayo pergi. Mereka pasti meminjamkan mobil. Pinjamkan dia, kenapa tidak? Aku ahli modifikasi mobil. Besok adalah hari kematiannya. Pak Lu, kita sudah keliling banyak toko. Tak ada yang mau jual mobil ke kita. Pasti ini Yula Wang Xiaojia. Kalau mereka tidak baik. Jangan salahkan aku kalau tidak berbuat baik. Aku tahu ada tempat. Man, punya mobil, yang paling penting apa? Tentu saja fasilitas keamanan harus memadai. Itu semua nggak utama. Berdasarkan pengalaman main mobil tabrak selama bertahun-tahun. Mobil ini harus besar. Berat. Cuma kalau besar dan berat, itu romantisme pria. Penjualan. Beli mobil. Itu kamu. Ternyata kamu. Benar-benar keberuntungan bisa bertemu teman kuliah. Li Yuan. Kamu kerja di sini. Wang Xiao sudah bilang tak ada yang boleh jual mobil ke kamu, cepat pergi. Kita kan teman lama, tolong bantu dong, jual diam-diam satu untukku. Siapa teman lama sama kamu? Seiya Kazitau, Berani Uzik Wang Shao, Tamari Wayatmu. Ini Samuel Yula Wang Xiaojia. Demi muka teman lama. Mau mobil berapapun harganya. Aku tambahkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kamu bercanda ya? Mobil di sini semuanya ratusan ribu. 10 kali lipat berarti mulai dari jutaan. Dengan semua hartamu, mungkin setir saja tidak bisa beli. Kamu meremehkan siapa? Ada apa ini? Cuma 2 orang miskin yang ingin beli mobil di sini. Aku sarankan, jangan buang waktu buat mereka. Harus besar dan berat. Kedua pelanggan, mau beli mobil seperti apa? Seperti yang dia bilang, besar dan berat. Besar dan berat. Kami punya satu model. Saya jelaskan sedikit ya, tidak perlu jelaskan, bilang saja berapa harganya. Besar dan berat. Kami punya satu model. Saya jelaskan sedikit ya, tidak perlu jelaskan, bilang saja berapa harganya. Paling Sedikit Seratus Lima Puluh Juta. Murah sekali. Belilah. Anda langsung beli? Duduk sebentar, saya ambil kontraknya. Zhao Hui, kau berani benar berbisnis dengan siapa saja. Bellhomme Tentu Diamant Pu Bayard, Diakan Musunya Wang Shao, Luming. Berani jual mobil ke dia, itu melawan keluarga Wang. Tuan Lu, Seiya. Luming, saya sarankan lebih baik buang harapan itu. Berani melawan Wang Xiao, tak ada orang di Huacheng yang berani jual mobil ke kamu. Bersiaplah untuk mati. Kalian takut melawan keluarga Wang? Baiklah, sebagai kompensasi untuk kalian. Baru bilang, harga 10 kali lipat? Saya akan beli 10 mobil lagi. 10 kali harga, 10 mobil, itu 1,5 miliar. Luming, kamu punya uang sebanyak itu? Apa urusannya apakah aku punya uang sebanyak itu? Nona Zhao, menurutmu? Saya laporkan ke manajer dulu. Zhao Hui. Pikirkan baik-baik. Dia cuma orang miskin, dan dia juga orang yang disebut-sebut oleh keluarga Wang. Nanti kalau manajer datang dan dia tidak bisa kartu sebanyak itu, tunggu saja dipecat. Saya percaya Pak Lu serius. Silakan lewat sini. Orang miskin, tidak mampu beli. Pak Lu, Anda bilang ingin membeli 10 mobil ini dengan harga 10 kali lipat. Bagaimana? Apakah kompensasinya masih kurang? 10 kali lipat untuk 10 mobil, itu artinya keuntungan lebih dari 100 juta. Kaya. Ngomong apa sih? Cukup kok. Cukup kok. Cara bayarnya gimana?
Manager, kok bisa Anda jual mobil ke dia? Anda mau melawan keluarga Wang? Li Yuanyuan. Apakah toko ini milik keluarga Wang? Apakah dia yang membayar gajimu? L'agipula. Tidak memakai seragam saat bekerja. Seperti apa itu? Manager, saya khawatir dia tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia teman kuliah saya, terkenal karena pelit. Berapa banyak uang yang bisa saya keluarkan? Apa hubungan denganmu? Apa? Apa? Bagaimana kamu punya uang sebanyak itu? Diamlah. Cepat ambil dokumennya. Pak Lu, terima kasih dukungan Anda terhadap pekerjaan kami, kerjasama yang sangat baik. Jika ada kebutuhan apapun, beritahu saya, Xiao San. Pasti saya selesaikan. Saya mengerti niat baik Anda, tetapi ada beberapa penjual yang meremehkan orang. Dia benar-benar mengganggu saya dalam berbelanja di sini. Begitu ya. Ada orang seperti itu. Li Yuanyuan. Tidak memakai seragam, berkhianat, mengabaikan tamu penting. Dipka. Apa? Luming, Bantuaku, Demi Persa Batankuliakita, Jean Gambégini. Aku masih harus bayar cicilan mobil dan rumah. Siapa yang punya persahabatan kuliah denganmu? Ternyata kamu yang miskin sekali, ya? Semua yang baru saja kamu katakan. Aku datang, aku datang. Itu, Xiao Sun. Nama belakangku San. Panggil aku apa saja. Kecil, nanti hubungi dia. Kirimkan 10 mobil. Baiklah. Jaminan puas. Sampai jumpa, persahabatan. Luming-luming, Tuan Lu, hati-hati ya. Waktu kuliah, aku pernah menulis surat buatmu. Sudah waktunya, kenapa Tuan Lu belum datang? Kemarin dia bilang mau beli mobil. Jangan belum kebli, tidak tahu. Luming tidak takut. Menurut waktu yang dijanjikan, dia akan segera tiba. Dalam 3 menit, jika dia tidak datang, menurut taruhan, maka dia akan kalah. Dia takut, tidak berani bertaruh dengan Wang Xiao. Dia pengecut. Siapa bilang kita takut? Luming, kamu berani datang? Aku pikir kamu takut dan lari. Kamu suka tampil mencolok, hari ini pakai spray. Jangan bicara. Ayo, bagaimana kamu ingin bersaing? Baiklah. Lihat belokan di depan. Kita mengemudi hingga tabrakan. Siapa menghindar atau mati, dia kalah. Berani tidak? Kenapa tidak berani? Mulai. Yo. Bawa mobil ke sini. Untuk balapan ini, aku modifikasi mobil, mesin, pedal gas, dan bodi baja anti peluru. Tuan Lu, saya tahu mobil Wang Xiaojia. Sudah dibekali senjata. Kamu benar-benar percaya diri? Dengan mobil kecil jelek seperti ini, Kamu benar-benar percaya diri? mobil kecil. Aku tidak menganggapnya serius. Luming, pandai bicara besar. Tuan Wang adalah ahli mobil. Kamu bahkan tidak punya satu mobil pun, ya? Sudahlah Luming, mana mobilmu? Tiba-tiba aku lupa, pergi beli mobil kemarin? Sudah dapat belum? Kamu tidak pikir dengan menyuap Hua Cheng agar tidak jual mobil padaku, mereka bisa menang? Tuan Wang melakukan itu karena kemampuannya, kan? Jangan-jangan kamu bahkan tidak punya mobil? Luming, kamu tidak punya mobil. Mau lawan aku dengan apa? Sebaiknya berlutut jadi cucuku saja. Tidak tahu malu. Benar-benar licik sekali Wang Xiaojie. Kalau kamu yakin pasti menang, mau tidak kita tambah masing-masing 50 miliar lagi? Siapa menang, dia makan semua. Bagaimana? Kamu antar uang ke pintu saya, maka saya tidak akan sungkan lagi. Baiklah, semuanya jadi saksi ya. Selanjutnya,
Tunjukkanlah. Sayangku. Truk. Ini. Lu Ming. Kamu curang. Menggunakan truk itu kekuatanku. Kamu peduli? Benar, boleh pakai trik kasar. Kenapa tidak boleh pakai truk? Kalian. Wang Zaoji, kamu tidak takut, kan? Ingat taruhan, kalau kalah harus panggil Tuan Lu, ayah. Sepertinya dia takut. Baiklah, anakku, kalau takut, lebih baik menyerah, ayahmu tidak akan marah. Lu Ming, kamu pikir aku takut padamu? Lihat siapa yang takut. Oke. Tidak heran kamu anakku, berani sekali. Ayo. Mobilku sudah dimodifikasi khusus, belum tentu kalah. 3, 2, Kamu baik-baik saja? Pak Lu. Memang hanya kamu yang bisa. Pakai truk balapan. Cuma kamu yang bisa memikirkan ide ini. Pak Lu. Kalian anak muda memang pintar. Anda bertiga terlalu memuji. Wang Xiao, ini tidak benar. Kali ini kamu harus sungguh-sungguh mengakui Bapak, ya. Kenapa? Kian Ma lihat saya dengan tatapan seperti ini. Taruhan yang kamu buat, taruhan yang kamu kalah. Mau mundur ya? Ayah. Lu Ming, Wang Xiaojia bersedia menerima kekalahan. Mulai hari ini, kamu ayahku. Ayo kita pergi. tunggu, kita melupakan sesuatu, taruhan 50 miliar. Iya benar. Kenapa kamu begitu rela? Jadi anak baik, mencoba mengelabui kan? Hampir terjebak oleh anak laki-laki sendiri. Lumen, bagaimana bisa begitu? Tidak tahu hormat. Baru mengakui ayah langsung tidak tanda. Aku adalah ayahmu. Kamu ayah kandungku. Gimana bisa aku ngebohongin kamu? Keluarga Wang belum bisa ngeluarin uang sebanyak sekarang aku janji. Tunggu aku pulang jualin beberapa properti aku akan kasih ke kamu. Kenapa ya aku ingat kamu kayaknya pernah bilang ke aku kamu tuh keluarga terkaya di Huacheng. Keluarga Wang memang punya banyak aset tapi kebanyakan itu aset tetap kali ini, anakmu beneran nggak bohong. Iya kan, ayah aku bilang aku nggak bohong karena aku pulang dulu nanti pasti aku transfer uangnya ke kamu kali ini kamu menang tunggu aku balik ke keluarga Wang. Duit nggak bakal sampai ke kamu repot banget kenapa sih? Sekarang pindahin semua aset itu ke aku selesaikan? Sebanyak ini aset. Nggak terlalu cocok, ya? Kalau Tuan Lu sibuk, kami bisa bantu kok. Tuan Lu, kami tahu harta keluarga Wang, tidak akan biarkan kamu dirugikan. Kalau begitu, mohon bantuannya ya. Wang Xiaojie, Zhu Xiaojie, ada masalah? Nggak ada masalah. Apa nggak ada masalah? Itu 50 miliar. Diam kamu. Ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu memukul kamu? Aku akan bunuh. Karena kamu, bagaimana aku bisa kehilangan muka sebesar ini? 50 miliar. Tuan Wang. Pergi. Kamu pergi dari sini. Mulai sekarang, aku tidak mau melihatmu lagi. Tuan Lu. Kami bantu perkenalkan aset keluarga Wang. Baik. Lu Ming. Sendiri menuangkan, jangan Lu Ming, kita suami istri, bagaimana bisa kamu begini? Oh ya, tapi beberapa hari yang lalu, aku ingat, kita sudah bercerai. Bagaimana aku tahu kamu sekaya? Kalau aku tahu kamu kaya, aku tak meninggal. Mengerti? Artinya sekarang kamu bilang aku sudah kaya, sukses besar. Tapi kalau aku setuju, harus setuju satu permintaanku.
Kamu main licik. Tapi nih, kamu mau minta sesuatu yang aneh. Saya bisa penuhi. Kamu mau minta sesuatu yang aneh. Saya bisa penuhi. Saya memang ada satu permintaan. Sekarang saya minta kamu. Pergi. Jauh. Sana. Kenapa kamu? Terlalu bangga, sulit hidup. Luming. Ayah, aku kalah. Aku kehilangan 50 miliar. Cuma 50 miliar, tidak masalah. Kamu siapa? Perkenalkan, namaku Wang Long, dari keluarga Wang di Beijing. Xiaoji, keluarga Wang di Yuasheng, kita hanya la cabane dari keluarga Wang di Beijing. Wang Long datang ke sini dengan orang-orangnya untuk, yaitu Luming. Wah, ini luar biasa, tapi Tuan Wang, Luming itu orang terkaya baru loh. Apa betul Anda bisa menaklukkannya? Jadi orang terkaya, lalu kenapa? Aku sudah selidiki informasinya, menemukan kelemahannya. Orang kaya baru mudah diatasi. Tetapi, aku perlu bantuan kalian. Tuan Wang Anda Parentakan saja. Asalkan bisa menyingkirkan Luming, aku bisa lakukan apa saja. Tuan, cara Anda ini sungguh cerdik. Luming itu pasti akan tertipu. Hanya saja, mencari orang ini agak sulit. Tenang saja, aku sudah siapkan. Tenang saja, saya sudah siap. Pak Lu, aset kompensasi keluarga Wang ada di sini. Saya membantu mengurus dokumennya. Mulai sekarang, semuanya hanya milik Anda. Terima kasih banyak, Pak Lu. Anda menaruh uang di bank kami adalah dukungan terbesar untuk saya. Saya pamit dulu. Pak Li, hati-hati ya. Malam ini ada reuni teman sekelas kita di universitas, jangan sampai lupa ya. Reuni teman sekelas. Seperti dalam drama pendek. Di mana Raja Naga selalu dipermalukan? Beruntung bisa dapat cewek cantik. Aku pemeran utama. Untuk reuni ini, Aku harus pergi. Di sinilah. Setelah masuk, pasti banyak teman yang akan menghina aku, lalu muncul satu orang. Ketua kelas yang Akhirnya semua orang meremehkan aku, dan aku balas dengan tegas. Aku sudah siap. Silakan hina aku. Akhirnya kamu datang. Tidak benar. Akhirnya Anda datang. Tidak benar. Bukan, proses ejekan yang memalukan di tengah itu, ini baru boleh disebut ayah. Aku sama sekali tidak merasa senang sebagai anak. Apa ini? Berdiri tegak, anak-anak. Luming. Ini kamu. Baiklah. Sial banget. Akhirnya Anda datang, bimbing saya. Bimbing saya. Apa yang kalian lakukan? Saya hanya lebih beruntung sedikit. Bangun, bangun. Kembali duduk saja. Luc Ming. Kenapa masih berdiri di situ? Saya beritahu, Kak Wang sekarang adalah manajer umum di salah satu dari 3 bank besar Huacheng, yaitu Bank Fuyuan. Masa depannya cerah sekali. Luc Ming. Kak Wang kami.
Aku angkat kamu sekali saja sudah cukup buat kamu berjuang seumur hidup. Cepat sini, berlututlah. Bétulle. Itu baru benar, ini rasanya. Sarkas itu sudah terasa. Lanjut sesuai ritme sketsa. Aku bakal mulai sombong. Kupikir tadinya orang hebat. Ternyata cuma manajer kecil saja. Lu Ming. Apa maksudmu? Arti sebenarnya. Sekarang seorang manajer saja sudah sombong. Nanti kalau jadi direktur ban itu bisa terbang. Lu Ming, bicara apa kamu? 3 ban terbesar di Huacheng mengendalikan nadi ekonomi Huacheng, bank uang kita. Juga merupakan manajer ban. Menguasai aset miliaran. Lu Ming. Ingat waktu kamu sekolah. Bahkan makan pun tak mampu. Sekarang bahkan tak layak menyemir sepatu Bang Wang. Lu Ming, kalau reuni ini kamu tak ingin ikut serta. Pergi dari sini. Siapa bilang aku tidak mau ikut? Tapi sepertinya yang tidak cocok di sini adalah kamu. Kenapa kamu tidak pergi saja ya? Kamu. Kita semua teman sekelas. Jarang-jarang kumpul, kenapa jadi begini? Kita semua teman sekelas. Jarang-jarang kumpul, kenapa jadi begini? King Wan datang. Demi King Wan, hari ini aku maafkan kamu. Li Wan King, bunga kampus. Dulu aku suka padanya. Setelah lulus, dia mewarisi perusahaan keluarganya. Tidak tahu kabarnya sekarang. Wang Gue. Perusahaan kami menghadapi beberapa masalah kecil dan sangat membutuhkan dana. Aku berharap kamu bisa membantuku. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu rugi. King Wan. Kita kan teman sekelas, jangan terlalu resmi. Aku urus masalahmu, tapi... Wang Gue, Yamu apa? Li King Wan. Begini caramu meminta bantuan, kamu sudah mencariku loh. Sepertinya masalah keluarganya tidak kecil ya. Selalu harus bayar harga. Jauhkan tangan kotor itu. Lu Ming, karena King Wan berkenan, kamu bisa tetap di sini. Jangan berlebihan. Kalau aku berlebihan, kamu sudah begitu. Kamu nggak berlebihan. Bukannya kumake ku anggandana kan? Berapa dibutuhkan, aku bantu. Bantu? Gimana cara bantu? Bro Wang kita adalah manajer ban. Sedangkan kamu cuma pengangguran. Lagi pula King Wan sendiri nggak ada masalah. Kenapa kamu campur tangan? Lu Ming, aku ingat waktu kuliah kamu naksir King Wan. Apakah sekarang kamu cemburu? King Wan, dengerin baik-baik. Orang ini cuma bisa ngomong besar. Satu-satunya yang bisa bantu kamu itu aku. Lu Ming, terima kasih niat baikmu. Ini bukan beberapa ribu atau puluhan ribu, mungkin kamu ada uang sebanyak itu. Bisa punya uang sebanyak itu? Bukan aku. Nah, baru bener. Kenapa bawa-bawa tangan kotor? Gimana tahu kalau nggak dicoba? Bilang aja, totalnya kamu butuh berapa? Aku butuh 1 miliar. Hanya 10 miliar. Ayo. Kasih saya nomor rekening perusahaan, saya akan mentransfer sekarang. Jangan bercanda, 10 miliar, bukan 10.000. 10 miliar. Dulu kamu sulit makan, sekarang punya 10 miliar. Lu Ming, kamu pintar sekali membual, langsung bicara 10 miliar. Orang bisa berpikir kamu bos besar. Ngapain pura-pura? Lu Ming, sudahlah, mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu. Sudah ditransfer. Mana mungkin dalam hitungan bicara, 10 miliar ditransfer. Kamu berpura-pura lebih baik. King Wan dengar baik-baik, orang ini adalah penipu besar. Atau, bagaimana jika kamu melayani aku dengan baik? Urusan perusahaanmu, biar aku yang bantu selesaikan. Dengan sedikit kekuasaan, seenaknya memeras dan minta keuntungan. Wang Wei, aku bilang sama kamu ya, lebih baik kamu keluar siang hari. APA maksudnya? Dia bilang kamu cepat atau lambat akan mendapat masalah. Lu Ming, sudah cukup. Aku tahu ingin membantu aku, tapi jangan bikin keributan. Ini 10 miliar, mana mungkin segampang itu. Langsung masuk. Jangan bicara. Saya akan mulai pamer. 1 miliar yuan disetorkan ke rekening tersebut. Bagaimana itu mungkin? Saudara Lu, Anda benar-benar punya 1 miliar yuan? Anda memberikannya begitu saja? Anda bukan miliarder tersembunyi? Pastor Lu,
Siapa identitas Anda sebenarnya? Luming, bagaimana melakukannya? Tadinya aku ingin berinteraksi denganmu sebagai orang biasa, tapi yang kudapat malah ejekan dan kritikan. Aku tidak berpura-pura lagi, aku akan jujur. Saya. Lihat. Tadi kamu bilang kamu manajer di Ban Fuyuan, kan? Kebetulan banget ya. Manajer bankmu telepon? Manajer Lee. Kenapa cari saya? Tuan Lu, Seiya menu quand tu. Mendesak, Anda di mana? Saya sedang pamer. Saya sedang menghadiri reuni dengan teman-teman. Kirim lokasi ke Anda. Datang sendiri ya. Baik, saya datang. Manajer Lee akan datang. Manajeli. Apakah itu manajer Lee Zhong dari Bank Fuyuan? Yang itu, kan? Injak sedikit. Seluruh Huacheng. Orang besar, bahkan Direktur Lee harus datang mencari kamu. Lu Ge. Apa kamu hebat dari Direktur? Cukup sudah. Jangan sampai tertipu olehnya. Direktur Ji kita sangat sibuk. Dia hanya menangani kontrak besar miliaran. Mana mungkin datang hanya karena satu telepon dari dia? Tidak bisa bayangkan. Karena sempit pandang. Sebaiknya pikirkan bagaimana menjelaskan saat Direktur Lee datang. Siapa berani sentuh Tuan Lu? Siapa berani sentuh Tuan Lu? Directure. Bukan. Di kota ini, orang bisa datang kapan saja dengan satu telepon. Pak Lu, Kamu baik-baik saja. saya sih tidak apa-apa, tapi ada beberapa orang yang suka semena-mena karena kekayaannya. Bertindak Seunang Guonan. Mungkin juga suka makan suap. Oh ya, dia bilang begitu itu manajer bank dari keluargamu. Apa? Di bank kita punya orang sampah seperti itu siapa? Apakah itu kamu, Pak Direktur? Orang ini penipu besar. Saya setia den kaya keras untuk bank kita dan Anda ini murni fitnah. Kamu bilang Pak Lu yang baru jadi orang terkaya akan memfitnahmu, seorang manajer kecil. Kamu orang terkaya. Kamu pikir Tuan Lu, orang kaya, akan memfitnahmu, manajer kecil. Kamu orang terkaya. Tuan Lu, bagaimana dia seharusnya Masalah keluarga Kalian urus sendiri saja. Saya orang luar, tidak mau ikut campur. Tapi kalau benar ditemukan ada korupsi, itu akan merusak reputasi Ban Fuyuan kalian. Yang terpenting adalah mempengaruhi jumlah simpanan saya di bank kalian. Jumlah yang saya simpan. Baik, saya mengerti. Kamu dipecat, datang ke Departemen Keuangan untuk menyelesaikan gaji. Direktur Lee. Jangan pecat saya, Pak. Saya setia pada Anda, tidak ada maksud lain. Memanfaatkan kekuasaan bank untuk merusak reputasinya, kalau itu yang disebut setia, saya tidak butuh. Semua sudah selesai. Saya ada hal lain yang ingin dibicarakan dengan Pak Lu. Selamat tinggal, anak-anak. Jadi, Pak Lee, kenapa begitu terburu-buru? Cari kenapa, Pak Lu? Kabar keluarga kerajaan Kyoto sudah tiba di kota Hua. Adalah mengincarmu. Keluarga kerajaan Kyoto. Keluarga kerajaan Kyoto adalah bangsawan ribuan tahun. Kekuatan di belakangnya sulit dibayangkan. Saya selidiki bahwa keluarga kerajaan kota Hua adalah cabang dari keluarga Kyoto. Anda membuat mereka mengalami kerugian besar. Mereka mengincarmu sekarang. Kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini. Aku mengerti. Terima kasih, Pak Lee. Tuan Lu, saya pergi dulu. Seluruh meja makanan ini sia-sia. Masalah ini bikin ribut. Kamu datang. Kenapa kamu di sini? Camus Meningu Kuya, Dunke, Terima Kazi Banyak. Kalau bukan karena kamu, mungkin sudah terlambat. Jadi, bagaimana kamu mau membalasnya? Kalau kamu tidak keberatan. Malam ini ya. Jangan bercanda. Aku hanya bercanda, kita kan teman sekelas, saling membantu itu biasa. Tapi 10 miliar itu bukan bercanda, kan? Aku dengar kamu dulu suka padaku, jadi aku bersedia jadi pacarmu. Oh iya, baru ingat, pintu rumahku belum ditutup. Kamu baik-baik saja? Kaki Kezeleo. Sudahlah. Alamat rumahmu di mana?
Aku antar pulang. Bec. Kakimu cepat sembuh ya. Selain itu, Kamu tinggal di sini? ini bentuk terima kasihku padamu. Ibuku bilang, pria suka tempat seperti ini. Bibi cukup terbuka ya. Dia sudah kembali. Saya pergi dulu, saya pergi dulu. Bibi cukup terbuka ya. Dengar dia sudah kembali. Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Jangan pergi dulu. Tapi kakiku masih sakit. Bantu pijat sebentar ya. Bukan itu, pasti. Kurang bagus. Cuma sekali ini. Oh. Jangan bikin suara aneh dong. Tapi kamu mijitnya enak banget sih. Jangan ngomong begitu, mudah bikin salah paham. Ok. Aku pulang. Sudah malam begini, gimana kalau tidur di sini aja malam ini? Tidur di sini aja. Kayaknya itu lebih gak enak deh. Lagi mikir apa sih? Kita tidur pakai baju ya. Iya, pakai baju. Lalu. Hanya ada satu tempat tidur, gimana? Ya sudah, pakai selimut bersama. Kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Luming. Jangan bergerak. Aku berhasil mendapatkan kepercayaan Luming. Mulai langkah selanjutnya. Bagus. Selanjutnya aku akan kirim seseorang kasih kamu barang bagus. Tugasmu bikin dia minum terus foto buktinya. Baik, tapi aku minta kamu jamin keamanan keluargaku. Tenang. Selesaikan tugasnya, aku jamin keamanan keluargamu. Ok. Kalian semua. Ikan sudah masuk perangkap, tunggu kabar baik saja. Memang harus orang dewasa. Hanya sedikit trik, Luming sudah masuk perangkap. Saat kami mendapat bukti atasnya, maka dia hanya bisa. Terserah kami. Siapa peduli dengan orang kaya? Hanya seorang kaya baru, layak jadi anjing kilo agawang. Luming mafkan aku, jangan salakan aku. Aku juga terpaksa. King Wan. Apa yang kamu lakukan? Ini sarapan buat kamu, ya?
Bagus sekali, jangan bilang. Lagi-lagi cukup oke, King Wan memang punya keahlian ini. Cepat coba selagi panas. King Wan. Kamu tidak minum dulu? Aku tidak lapar, ini khusus kamu. Kamu buat khusus buat aku, kenapa kamu tidak coba dulu? Bagaimana aku bisa minum? Minum saja. Kamu buat khusus buat aku, kenapa kamu tidak coba dulu? Bagaimana aku bisa minum? Kamu minum. Rasanya enak, coba deh. Nggak buru-buru. Makan roti dulu, nanti kalau udah dingin baru saya minum. Kenapa? Kenapa panas banget ya? Panas. Panas. Ada kemungkinan nggak? Karena kamu kasih obat ke aku, Luming, kamu ngapain? Cepat lepaskan aku. lepaskan. Lebih baik kamu jujur saja. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Gaumont Gapa? Gak ngerti. Semalam, aku dengar semua yang kamu bilang. Juga Liu Chai, racun yang kamu kasih efeknya gak cepat hilang. Kalau kamu gak ngomong, aku panggil orang sekarang. Aku. Aku akan bicara. Bicara sekarang. Keluarga Wang, bangsawan Kyoto. Wang Gelon manger un cul. Dia menyuruhku untuk menggoda kamu dan mengambil bukti, lalu mengancam kamu. Jadi kalau kamu nurut sama aku gak cuma akan lepaskan kamu, aku juga bisa jamin keselamatan keluargamu. C'est-tu jus? Sekarang, bisa lepaskan kan? Jangan khawatir. Aku pasti akan menepati janjiku. Kamu mau ngapain? Tenang, aku gak akan makan kamu. Jangan mendekat. Jangan mendekat ya. Semua hal yang kamu mau sudah siap. Sekarang, bisa lepaskan keluargaku, kan? Jangan buru-buru, aku harus lihat dulu barangnya asli atau tidak. Selama barangnya asli, aku pasti akan melepaskan orangnya. Aku tidak percaya padamu. Kalau kamu tidak mau melepaskan orang, aku lebih baik menghancurkan USB ini. Biarkan orang-orang bermarga Ji itu pergi. Sekarang bisa berikan barangnya padaku, kan? Luming, keluar sini. Wang Xiaojie AP yang kamu lakukan di sini? Tentu saja anak sulungku merindukanku, datang ke sini lihat ayah. Benar kan? Luming, jangan pikir kemenanganmu membuatmu sombong. Kau hanya orang kaya baru. Bagaimana dibandingkan dengan keluarga Wang? Luming, sekarang akan kubuat kau lihat kekayaan keluarga Wang kami. Tuan Wang Long, keluarlah. Lihat apa yang ada di tanganku, di dalam sini ada barang bagus. Mau lihat? Lihat apa yang ada di tanganku, di dalam sini ada barang bagus. Mau lihat? Kalau gitu aku harus tebak baik-baik, mungkin ada kelemahanku di tangan kalian? Cukup pintar juga ya. Kuberi kamu kesempatan. Serahkan semua aset kepadaku, lalu jadi anjing keluarga Wang, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kalau isinya bocor, hidupmu bakal hancur. Kalian beneran pikir ini bisa bikin Pak Lu menyerah? Kume Video. Cuma asisten. Ini bukan giliranmu bicara. Wang Long. Gini aja. Sekarang kamu lapor polisi sendiri, mungkin aku bisa selamatkan keluargamu. Gimana? Luming, apa kamu salah paham? Sekarang kelemahanmu ada di tangan kami. Kelemahan.
Apakah Anda benar-benar ingin pergi dan melihat apa yang ada di dalam tempat Anda? Apa yang telah terjadi? Mengapa videonya berubah seperti ini? Itu kamu. Ya, itu aku. Waktu kamu mengancamku dengan orang tuaku, kamu seharusnya memikirkan konsekuensinya sekarang. Beraninya menginginkanku, Tuan Wang Long. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jatuh. Lempar sekuat tenaga. Coba tebak berapa banyak salinan yang saya buat? Lu Ming. Apa yang kamu mau sebenarnya? Aku. Barusan sudah bilang ke kamu, lebih baik lapor ke polisi, mungkin bisa dapat hukuman lebih ringan. Kalau tidak, keluarga Wang bakal bikin masalah besar. Minta kita nyerah? Kamu belum tidur cukup ya? Baiknya serahkan bukti ke kita. Kalau tidak, kita akan habis-habisan denganmu. Habis-habisan. Coba. Coba saja. Lu Ming, jangan keterlaluan. Bereskan mereka, tak ada yang akan tahu. Ayo kita lakukan. Jangan bergerak, kalian ditangkap. Ini. Lu Ming, kau menipu. Bukankah yang mulai lebih dulu? Sudahlah. Masuk tenang, ya. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Bawa pergi. Manusia sering menimbulkan dendam. Dendam yang dalam sulit dilepaskan. Aku percaya semua dendam dan kebencian ini akhirnya bisa berlalu. Pak Lu, Anda juga tidak demam. Kenapa bicara ngawur? Oh. Saya. Hanya kembali memikirkan pengalaman beberapa hari ini, sejak awal hanya jadi pemilik kecil yang bangkrut. Kartu kredit bisa jebol, kredit mobil, kredit rumah semua tidak terbayar, saya bahkan takut pulang ke rumah. Sekarang mengingat semua ini. Tidak ada yang menekan saya. Jika ditekan, bagaimana bisa menjalani hidup luar biasa sekarang? Benar, bangkrut tidak apa-apa, hutang tidak apa-apa, perceraian juga tidak apa-apa, hidup memang ada saat yang sulit dilewati. Aku percaya tidak akan terkalahkan oleh kesulitan ini dan tidak menyerah. Bagaimana menjalani hari ke depan? Benar sekali, tidak ada pelangi tanpa hujan. Akhirnya, Pak Lu berpikir lebih jernih. Sudah berpikir jernih. Manusia pasti akan mengalami badai. Lewatilah. Tidak ada yang tidak bisa dilepaskan. Tampaknya kamu akhirnya mengerti. Tampaknya kamu akhirnya mengerti. Mengerti tentang apa? Saat menghadapi kematian. Apalagi artinya semua ini? Apa yang kamu bicarakan? Matien Tuk Meunier Lamatkan Oran, Ada Apayang Perludik Lukan. Hei, tuan rumah bangunlah. Karena keberanianmu, dunia menjadi lebih baik. Sistemmu telah bangun, tuan rumah jangan tidur lagi. Hidupmu baru saja